Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Nur Rozalia Ramadan dari kelas 12 IPS 3 SMA N1 Suko. Saat ini saya akan menuju ke salah satu minimarket terdekat di rumah saya untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini, tepatnya pada Sabtu 29 Agustus 2020 dengan tujuan memenuhi tugas proyek sosiologi bab 1 mengenai perubahan sosial. Saya akan menjelaskan mengenai definisi umum tentang perubahan sosial. Perubahan sosial sendiri adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku masyarakat yang terjadi dalam suatu masyarakat. Nah, untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi, mari kita pergi ke minimarket sekarang. Jangan lupa untuk selalu memakai masker ya. Sekarang ini saya sudah berada di minimarket di dekat rumah saya dan akan menunjukkan kebiasaan apa saja yang harus diterapkan saat perubahan sosial adanya pandemi COVID-19 saat ini. Salah satunya adalah dengan kita dalam minimarket untuk mencegah adanya penularan virus COVID-19. Pintu minimarket kita membukanya menggunakan tisu, tidak menggunakan telapak tangan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 karena kita tidak tahu apa yang menempel pada dalam pintu minimarket. Nah, adanya penerapan kebiasaan baru saat perubahan sosial saat ini diakibatkan oleh adanya beberapa faktor perubahan sosial. Yang pertama, faktor penyebab. Faktor penyebabnya adalah adanya faktor eksternal, yaitu pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia ini, mengharuskan kita untuk memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan lebih bersih agar terhindar dari virus COVID-19. Kemudian faktor pendorongnya adalah pertama, sikap mudah menerima hal-hal baru. Sekarang ini masyarakat lebih berpikiran modern sehingga memiliki pemikiran yang terbuka dan lebih cepat untuk beradaptasi dan mengaplikasikan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian adanya keinginan untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya pada saat pandemi COVID-19 ini kita meninggalkan kebiasaan lama dan beralih ke kebiasaan yang baru. Contohnya kita lebih sering menjaga jarak, terus menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan. Kemudian adanya faktor penghambat, yaitu pertama, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Biasanya perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat ini terjadi di daerah terpencil yang ada di suatu daerah yang tidak memiliki akses untuk mengetahui cara-cara terhindar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai sosialisasi di daerah-daerah terpencil guna menyelamatkan warganya dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, adanya sikap tradisional masyarakat. Biasanya masyarakat tradisional ini memiliki pemikiran yang tidak berkembang. Oleh karena itu, masyarakat sulit untuk beradaptasi dan menerima kebiasaan baru karena menganggap bahwa virus COVID-19 merupakan virus biasa yang tidak perlu dikhawatirkan dan tidak mematikan. Perubahan sosial yang terjadi saat ini merupakan proses perubahan sosial yang mengacu pada penyesuaian masyarakat terhadap perubahan sosial karena masyarakat pada awalnya mengalami tekanan batin atau ketidaksiapan akan bagaimana menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, serta menjaga jarak satu sama lain untuk menjaga kesehatan bersama. Perubahan besar dan perubahan yang tidak dapat dihindari. Mengapa dikatakan perubahan cepat? Karena perubahan ini sangat mendasar di berbagai bidang kehidupan manusia, seperti misalnya bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang politik, dan bidang budaya. Dalam bidang ekonomi, kita dapat mengetahui bahwa banyak para pekerja yang di PHK karena adanya pandemi COVID-19 ini yang menurunkan tingkat produksi suatu perusahaan. Kemudian mengapa dikatakan perubahan besar? Karena perubahan ini membawa pengaruh yang sangat besar, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia. Kita harus mengubah gaya hidup kita harus mengubah cara berpikir kita harus saling menjaga satu sama lain dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak satu sama lain. Kemudian perubahan sosial ini adalah perubahan yang tidak dapat dihindari. Karena sebelumnya kita tidak pernah tahu bahwa di tahun 2020 ini akan terjadi
pandemi COVID-19 yang membuat semua masyarakatnya khawatir dan takut terjangkit virus COVID-19 ini. Nah, itu tadi perubahan sosial yang dapat saya contohkan untuk kalian semua. Saat ini, mari kita kembali ke rumah dan segera berbersih diri agar terhindar dari virus COVID-19. Adanya perubahan sosial karena pandemi COVID saat ini tentunya menimbulkan berbagai dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah munculnya nilai dan norma yang baru. Masyarakat sebelumnya dapat bisa berkumpul dengan mudah satu sama lain tanpa mengkhawatirkan tentang terjangkit virus COVID-19. Namun sekarang masyarakat harus lebih waspada untuk berkumpul bersama karena virus COVID-19 mudah sekali terjangkit dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian dampak negatifnya adalah munculnya paham duniawi. Pada awal-awal terjadinya virus COVID-19 ini, masyarakat memiliki sifat konsumerisme, yaitu menimbun masker dan menimbun hand sanitizer yang seharusnya tidak perlu karena masyarakat lain bisa tidak kebagian dan menimbulkan kesenjangan di antara masyarakat tersebut. Itulah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.